Kita ke informasi berikutnya. Terdakwa Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB kembali menjalani sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa KPK. Merujuk surat dakwaan dari tim jaksa sebelumnya, berstatus sebagai terdakwa, Lukas NMB diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah saat menjabat sebagai kepala daerah di Papua di rentang periode 2013 hingga 2022. Dari dakwaan jaksa, suap dan gratifikasi diterima Lukas dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset pribadinya. Menurut jaksa, uang suap diberikan pelaku agar Lukas selaku gubernur memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. Untuk mengetahui informasi terkini dari sidang Lukas NMB, kita akan segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Teddy, bagaimana pantauan Anda terkait jalannya sidang tuntutan terhadap Lukas NMB hari ini? Selamat siang Farvanisa, betul sekali bahwa hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sidang kembali digelar untuk terdakwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum KPK. Dan sedianya kalau menurut jadwal di sistem informasi persidangan, kami melihat sedianya sidang ini harusnya digelar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun ternyata dimajukan lebih awal 30 menit lebih awal, yakni pada pukul 10.30 pagi tadi sidang sudah mulai digelar dan hingga saat ini masih berlangsung. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK secara bergantian 6 orang ini membacakan isi materi dari bahan-bahan materi mereka untuk mengajukan pembacaan tuntutan kepada terdakwa Lukas NMB. Dan seperti kita tahu bersama bahwa Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB ini didakwa terlibat dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai hampir 45,8 miliar rupiah pada masa periode menjabat antara tahun 2012 hingga tahun 2022. Sedikit saya akan menggambarkan bagaimana suasana persidangan hari ini. Kalau dibandingkan persidangan biasanya memang ada petugas yang berjaga di sekitar ruang sidang. Tapi kalau saya gambarkan sedikit Farhanisa, hari ini ruang sidang dijaga oleh pihak petugas kepolisian yang tergabung dari Polda Metro Jaya, kemudian juga Polres dan Polsek Jakarta Pusat, bukan saja di bagian luar dari gedung pengadilan Tipikor Jakarta ini, tapi juga sampai ke dalam ruangan sidang. Saya melihat dan saya juga menghitung tadi ada sekitar total 10 orang petugas polisi ini yang berjaga di dalam ruang sidang, kemudian mereka berjaganya menyebar, ada yang berdiri di samping kiri dan juga samping kanan, kursi-kursi pengunjung, bahkan juga ada yang berdiri di tengah, dan di antara mereka juga ada yang duduk di barisan pengunjung yang menyaksikan secara langsung jalannya sidang bagi terdakwa Lukas NMB ini. Sedikit juga saya tambahkan di sisi lain kalau mengenai pengamanan, tadi pihak kepolisian mengaku bahwa tidak ada pengamanan ketat, tapi memang mereka melakukan penjagaan. Kalau saya perhatikan dibanding di persidangan di hari-hari sebelumnya dengan terdakwa Lukas NMB, memang tidak sampai ada penjagaan di dalam ruang sidang, tapi hari ini penjagaan oleh petugas kepolisian seperti saya sudah sampaikan tadi dilakukan hingga ke dalam ruang sidang. Tadi ketika ingin membuka jalannya sidang, Ketua Majelis Hakim yang dipimpin oleh Rianto Adam Pontoh sempat kembali mengingatkan terdakwa Lukas NMB untuk tidak melakukan interupsi atau memotong pembicaraan Jaksa Penuntut Umum KPK saat membacakan poin-poin isi dari tuntutannya. Memang tadi terlihat lebih tenang dan sampai saat ini secara bergantian seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga Farhanisa, bahwa tim Jaksa Penuntut Umum masih membacakan poin-poin dasar dari sebelum
mereka ini menyampaikan tuntutan yang akan disampaikan hari ini sesuai dengan agenda sidang. Namun kalau saya sedikit meresume apa saja yang tadi disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum KPK, di awal sempat menyindir atau menyinggung mengenai pejabat korup ini tentu akan menambah beban anggaran pemerintah. Kemudian jaksa juga menilai Lukas NMB dan kuasa hukumnya ini banyak melakukan upaya berdalih dan cara untuk mengaburkan kasusnya, dan menyebutnya bahwa ada indikasi terjadi penggiringan opini di mana ini masyarakat atau publik digiring opininya baik oleh tim kuasa hukum dari Lukas NMB dan terdakwa sendiri. Menurut jaksa, penggiringan opini ini diarahkan ke judi bukan korupsi ini yang tadi ditegaskan berulang kali oleh tim jaksa penuntut umum. Kemudian juga mengenai bahwa pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian tentang pengelolaan keuangan selama 9 tahun berturut-turut. Tadi menurut jaksa ini bukan kemudian sebagai pernyataan bahwa tidak terjadi dugaan korupsi di sebuah pemerintahan provinsi. Ini kemudian tadi ditegaskan juga oleh tim jaksa bahwa dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi memang terindikasi dilakukan selama Lukas NMB menjabat sebagai kepala daerah di Provinsi Papua. Tentu kita akan menunggu apa saja inti dari tuntutan pihak jaksa penuntut umum yang masih saat ini sedang berlangsung. Farhanisa. Baik, tentunya kita semua akan menantikan seperti apa nanti tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa Lukas NMB. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari atas laporan langsung Anda.